Yang terjadi sekarang kalau bukan pembiaran, bahkan Pak Prabowo seperti terjebak dalam situasi di mana demokrasi ini secara perlahan diperosotkan oleh mantan Presiden Jokowi di eranya, dan sekarang di salah satunya juga disumbang kemerosotannya oleh mantan presiden dengan ikut cawe-cawe di beberapa tempat. Nah, sehingga dengan begitu, ya, saya kira solusinya ada tiga. Sejauh ini catatan saya terhadap pelaksanaan pilkada ini secara umum menurut saya memang ya seperti di Pilpres ya terjadi pemerosotan yang kualitas tentu saja yang lumayan mengkhawatirkan gitu ya. Pertama kita soroti dari aspek kampanye dulu ya. Sekarang ini istilah saya ada 5 model kampanye yang kelihatan sangat populer ya. Pertama adalah kampanye empatik. Kampanye empatik itu kampanye di mana para paslon eh, beramai-ramai melakukan tindakan yang seperti berempati kepada orang-orang tertentu yang dengan cara begitu namanya dikatrol ya untuk naik dengan tentu implikasinya berharap akan mendapat empati masyarakat juga atau simpati masyarakat juga gitu. Contohnya itu misalnya menjenguk orang sakit lalu membiayai perobatannya gitu ya, atau ketemu dengan orang yang sangat miskin lalu apa namanya itu ya memberi bantuan untuk rumahnya dibenarkan gitu ya, atau ketemu anak sekolah yang kebetulan sekolah tidak dapat sekolah itu SPP-nya sedang tertunggak lalu dilunasi gitu. Nah, itu saya sebut sebagai kampanye empatik gitu. Kampanye di mana sikap-sikap empatik yang dipertontonkan, diperlihatkan kepada publik yang tujuannya ya salah satunya itu adalah untuk mendapatkan empati masyarakat ya, simpati masyarakat. Dengan cara begitu dia mengkatrol suara dan berharap dengan cara begitu ya tentu dia mendapatkan elektabilitas gitu. Nah, itu model pertama yang kita lihat agak marak sekarang ini dilakukan oleh para paslon itu. Model kedua adalah simpatik ya, kampanye simpatik. Kampanye simpatik itu adalah kampanye yang memperlihatkan bahwa dia apa namanya itu bersama dengan orang lain atau bertindak sama dengan orang lain atau bertindak apa yang dianggap oleh orang lain sebagai sesuatu yang sangat populer baik di mata masyarakat gitu. Misalnya apa gitu? Misalnya ya mulai rajin turun ke rumah ibadah gitu ya, terus apa namanya itu ya menyapa orang lain gitu, macam-macam. Kadang-kadang nebeng di acara-acara yang sangat populer ya dan sebagainya itu yang saya sebut sebagai kampanye simpatik gitu. Nah, model kampanye yang lain adalah kampanye olahraga ya. Kampanye olahraga ini yang kita lihat itu adalah marak dilakukan ya, dengan penyelenggaraan olahraga, tetapi disebut berdasarkan atas nama yang bersangkutan gitu. Misalnya Rai Rangkuti Futsal Cup gitu ya, atau Rai Rangkuti Bulu Tangkis Cup gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, di mana saya ya adalah salah satu paslon di dalam salah satu daerah misalnya, lalu membuat acara perhelatan olahraga untuk menarik simpati masyarakat atau menarik para pemuda khususnya Gen Z ya untuk mempopulerkan namanya juga karena bisa pakai nama dia, bisa pakai nama orang lain atau tidak pakai nama dia sama sekali, tapi orang mengerti dan paham bahwa beliau memiliki kontribusi yang sangat besar pada perhelatan-perhelatan yang seperti itu gitu ya. Nah, kampanye yang keempat adalah kampanye yang berhubungan dengan pembangunan. Itu ya misalnya udah paham kalau kita itu masjid ya atau rumah ibadah diikut serta dibangun ya, jembatan diperbaiki gitu ya, sekolah diperbaiki gitu ya, atau apa diperbaiki gitu. Itu model-model kampanye yang juga kelihatan marak di Pilkada 2024 ini. Setidaknya 4 model ini yang saya lihat cukup meningkat ya di dalam model kampanye 2024 ini. Dan di satu segi model kampanye yang seperti ini memang membuat penggunaan ruang publik ya, itu agak berkurang gitu. Dalam bahasa yang lain, misalnya pembuatan spanduk, baliho, dan bendera-bendera itu relatif berkurang di ruang publik, tapi gantinya yang seperti yang sekarang yang kita lihat ini gitu. Nah,
di luar itu, kerugian akibat kampanye model yang seperti ini adalah kurangnya terelaborasi visi misi dari para kandidat ya, paslon gitu. Karena orang berlomba-lomba untuk apa namanya itu ya, lebih mengutamakan dua hal ya, yaitu kampanye yang bersifat apa namanya itu positif dan kampanye yang bersifat simpatik gitu. Nah, salah satu kampanye simpatik itu modelnya adalah menjanjikan yang tis-tis itu, misalnya makan gratis, ya, sarapan gratis, lalu sekolah gratis, kesehatan gratis gitu, dan sebagainya. Banyak yang kita dengar saat ini berbagai janji gratis-gratis yang diungkapkan oleh para paslon gitu. Nah, ini masuk dalam kategori yang kita sebut sebagai kampanye simpatik ini. Nah, yang kampanye jual beli ide kelihatan nggak betul lalu mengemuka, sehingga isu-isu misalnya soal apa nama peningkatan sumber daya apa perbaikan lingkungan hidup ya, menjaga kelestarian lingkungan hidup ya, dan sebagainya itu relatif agak berkurang gitu. Karena yang muncul itu adalah kampanye-kampanye dengan model yang kita sebutkan tadi, simpatik ya, empatik, olahraga, pembangunan gitu ya. Nah, kalaupun itu muncul, mungkin munculnya di dalam debat-debat yang diselenggarakan oleh KPU gitu ya. Nah, uniknya di debat-debat itu pun nggak sepenuhnya hal-hal yang kita harapkan itu bisa muncul, karena debatnya dilakukan umumnya satu kali gitu ya, umumnya ya satu kali gitu, dengan tema yang sangat luas gitu, kedaerahan, tema kesejahteraan sosial, ekonomi, dan termasuk di dalamnya tentu hubungan pusat dan daerah gitu. Jadi sangat banyak temanya, sementara debatnya hanya dilakukan selama 2 jam gitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang positif itu tidak terlalu mengemuka dan kelihatan sekali banyak ya di beberapa tempat ya tidak disikapi serius oleh para paslon, karena debat itu mungkin pada tingkat tertentu tidak terlalu menentukan lagi bagi mereka untuk menaikkan elektabilitas dan sebagainya gitu. Nah, yang lebih memprihatinkan itu adalah mulai berubahnya ajang debat itu sebagai apa nama ekspresi atau metode adu argumen menjadi adu otot gitu, ya kan, dari apa jual beli ide menjadi jual beli apa namanya itu ya, otot gitu. Jadi dari akal ke otot gitu, ya kan, dari otak ke otot, dari akal ke okol gitu. Nah, itu yang kita lihat sekarang tuh, setidaknya di dalam catatan saya lebih dari 20 daerah ya terjadi kericuhan di dalam debat-debat yang diselenggarakan, dan sebagiannya itu apa berujung ada orang menjadi korban yang masuk ke rumah sakit gitu ya. Di Serang misalnya kita tahu ada sekitar 2 orang, di salah satu daerah kabupaten di Jambi ada sekitar 4 orang yang terpaksa dibawa ke rumah sakit gitu ya. Efek dari pelaksanaan debat-debat yang dilakukan di daerah. Bahkan yang paling miris itu adalah apa namanya itu terjadi pembacokan ya di Madura. Seingat kita ya, itu juga salah satu faktor karena pilkada gitu. Nah, jadi kita kalau lihat dari kampanye sampai ke debat sampai ke ujung ini, jelas trennya ini adalah menurun gitu ya. Di model kampanyenya lebih banyak empatik, simpatik gitu ya, janji-janji tis-tis-tis yang mungkin sulit untuk diukur gitu ya. Lalu empatik, kampanye olahraga yang didiamkan begitu saja oleh Bawaslu seolah-olah itu adalah satu tindakan yang tidak dipermasalahkan, nggak masalah gitu ya. Lalu debat berubah menjadi ajang keributan gitu ya. Terakhir ada darah tertumpah gara-gara pilkada gitu. Itu jelas kita melihat situasi pilkada yang makin merosot, bahkan pada tingkat tertentu makin mengerikan gitu. Nah, di luar itu yang kita lihat adalah soal apa yang menjadi pembicaraan di dalam tema kita ini, yaitu munculnya persaingan para elit yang satu ya mempromosikan dinasti politik ya di banyak tempat di pilkada kita ini. Yang berlaga itu adalah dinasti versus dinasti gitu ya, atau dinasti versus siapa begitu ya. Nah, jadi ya itu tentu tidak bisa kita apa halangi, karena secara hukum dia boleh, bahkan bukan saja secara hukum, secara moral pun dipermaklumkan oleh orang, dan apa namanya itu ya, secara politik ya, secara sosial juga
bukan saja diperbolehkan, Pak, tapi dielu-elukan oleh sebahagian kalangan dari para pegiat demokrasi. Itu persoalan terbesarnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah ya bagaimana mereka merasa tidak resisten dengan kenaikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Alih-alih resisten, yang ada adalah mereka bekerja sama dengan Gibran ya untuk pemerintahan sekarang ini Gibran ya untuk sama-sama duduk di dalam kekuasaan di mana Gibran adalah wakil presidennya. Banyak intelektual kita lihat sekarang merasa tidak risih dengan situasi itu, ya kan. Banyak orang yang mempromosikan tentang demokrasi ya selama ini kita lihat juga nggak risih dengan suasana ini, dan banyak situasi yang kita lihat ya para tokoh-tokoh aktivis dan sebagainya juga nggak risih dengan perkembangan yang seperti sekarang ini. Maka tentu sulit untuk kemudian mencegah ya praktek dinasti politik ini merajalela di lingkungan pilkada kala ya sebagian para aktivis ya intelektual ya kan kelompok pro demokrasi ya kan alih-alih apa namanya itu resisten, yang ada malah bekerja sama ikut serta di dalam kekuasaan di mana puncak kekuasaannya itu adalah nepotisme atau dinasti politik secara merajalela gitu. Sehingga dengan begitu, kalau kita merasa bahwa praktek dinasti politik itu berhenti di situ, di tingkat pilpres, kenyataannya enggak merajalela di pilkada, dan lebih parah lagi, promotor dinasti politik di tingkat pilpres itu sekarang juga terlihat cawe-cawe ya di dalam pelaksanaan pilkada di beberapa tempat gitu. Salah satunya Jakarta itu ya, yang kedua di Jawa Tengah, dan kita dengar juga di Solo ya. Kalau di Sumatera Utara kita nggak terlalu mendengarnya begitu tinggi gitu ya. Yang secara tentu kasat mata beliau terlibat gitu ya. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan yang disebut 80%, yang sebetulnya bisa menempatkan dirinya sebagai satu-satunya presiden dengan tingkat kepuasan yang begitu tinggi menjelang lengser. Artinya semua orang merasa bahwa ini presiden saya. Tiba-tiba muncul ya di dalam pilkada, ya dia justru mengecilkan dirinya sendiri menjadi hanya sebagai apa namanya itu pendukung paslon tertentu di Jawa Tengah, pendukung paslon tertentu di Jakarta, pendukung paslon tertentu di Solo gitu ya, dan sebagainya. Yang itu dengan sendirinya adalah menurunkan ya derajatnya sebagai presiden yang dicintai oleh katanya 80% warga Indonesia, tiba-tiba sekarang menjadi hanya ya kan pendukung calon tertentu di pilkada-pilkada yang kita sebutkan itu tadi. Dengan sendirinya ya mengkerucut karena banyak kita lihat ya apakah di Jawa Tengah, di Jakarta ya, dan mungkin di beberapa tempat yang lain yang secara terbuka sekarang mengatakan presidennya sih kita pilih Pak Jokowi, tapi kalau di pilkada lain cerita. Gitu kira-kira itu ya. Jadi artinya Pak Jokowi membuang sendiri, melempar sendiri ya orang yang menyukai dirinya, yang mengidolakannya untuk sekarang justru menjadi lawan politiknya gitu loh, Mas. Karena tidak serta-merta kelihatan orang yang didukung oleh Pak Jokowi itu didukung oleh mereka yang memilih Pak Jokowi, bahkan yang menyatakan puas terhadap Pak Jokowi pada akhir ujung kekuasaannya kemarin itu gitu. Jadi ya kalau saya sendiri prihatin melihat apa yang terjadi pada Pak Jokowi ya. Kenapa gitu? Karena beliau sudah berusaha menjadi presiden yang menarik tingkat kepuasan sampai 80%, tiba-tiba sekarang dia menjatuhkan diri sendiri hanya menjadi ya pendukung satu paslon yang ia dukung sendiri, setidaknya di Jakarta dengan di Jawa Tengah kelihatan agak kesulitan ya untuk memenangkan pilkada. Artinya apa? Artinya efek kehadiran Pak Jokowi baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah itu tidak dengan sendirinya diterima oleh publik. Itu yang saya sebut dulu. Nah, di luar itu ya tentu yang lebih yang memarahkan ya pilkada kita 2024 ini adalah maraknya apa yang disebut juga dalam tema ini gitu. Jadi kualitas kampanyenya menurun, ya, lebatnya menjadi ajang kericuhan, sudah ada darah tertumpah, ya, ada cawe-cawe mantan presiden yang justru menurunkan wibawa dirinya, ya, dari tingkat kepuasan 80%. Sekarang dia memilih menjadi ya, juru bicara apa namanya itu paslon-paslon tertentu gitu ya. Dan sekarang ditambah dengan ya dugaan adanya tiga faktor nih
yaitu ketidaknetralan ASN, ketidaknetralan institusi penegak hukum, dan ketidaknetralan TNI gitu. Nah, artinya apa gitu? Artinya itu yang saya sebut tadi di awal, secara umum kelihatan ya pilkada kita ini merosot baik substansinya, ya mungkin kalau penyelenggaraannya masih oke gitu, berjalan secara baik karena ya istilah saya kalau penyelenggaraan ini sih diserahkan kepada teknologi aja udah selesai nih, nggak butuh banyak orang sebetulnya untuk menyelenggarakan pilkada kita sekarang ini gitu ya. Tapi saat kita mampu mengelolanya, ya memperbaiki teknis pelaksanaannya, tapi saat yang bersamaan, kualitas pelaksanaan baik pilpres maupun pilkadanya sekarang jelas-jelas menuju ke arah pemerosotan. Ya saya ulangi lagi ya, setidaknya ada 5 indikator kampanyenya. Ya seperti yang saya sebutkan itu tadi, debatnya berujung ke arah kericuhan gitu ya. Sudah ada darah tertumpah, kali pertama dalam sejarah pilkada kita ada sampai darah yang tertumpah, ya kan? Lalu ada presiden yang kemudian memilih, mantan presiden yang memilih untuk menjadi ya pendukung paslon tertentu gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah dugaan ketidaknetralan ya ASN, ya institusi polisi, institusi TNI yang makin marak. Yang sebetulnya kita udah tahu sejak dari Pilpres ini hal ini terjadi gitu ya. Di mana ada upaya untuk melakukan kriminalisasi pada orang-orang tertentu yang dianggap bersebelahan dengan kekuatan yang dominan pada saat itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara intimidasi, dipanggil, ya dijelaskan bahwa begini 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 gitu ya, dan seterusnya itu sehingga ada kekhawatiran, kecemasan dari orang per orang di daerah itu untuk secara terbuka mendukung ya kepada paslon tertentu, bahkan pada tingkat tertentu malah dengan terpaksa mendukung kandidat yang lain yang sebetulnya secara nurani mereka tidak inginkan gitu, atau dia tidak ingin mendukungnya gitu ya. Nah ini problem yang sangat serius ya. Ditambah lagi ya 5 hal ini ditambah dengan faktor keenam, makin tidak berfungsinya Bawaslu sebagai institusi pengawas pemilu dan pilkada gitu ya. Nah dengan 4-6 kompleksitas penyelenggaraan pilkada kita, sebetulnya menurut saya ya garis benang merahnya itu cuma satu. Ya apa itu? Jokowi mewariskan kita demokrasi yang hari demi hari makin memburuk dan tidak ada upaya kelihatan yang dilakukan secara serius oleh Pak Prabowo untuk memperbaiki kualitasnya. Alih-alih Pak Prabowo apa namanya itu kelihatan berminat untuk memperbaiki kualitasnya, yang terjadi sekarang kalau bukan pembiaran gitu ya, bahkan Pak Prabowo seperti terjebak dalam situasi di mana demokrasi ini secara perlahan diperosotkan oleh mantan presiden Jokowi di eranya, dan sekarang di salah satunya juga disumbang kemerosotannya oleh mantan presiden dengan ikut cawe-cawe di beberapa tempat gitu. Nah sehingga dengan begitu ya saya kira solusinya ada 3. Ya pertama adalah harus ada pikiran yang keras dan kuat sekarang untuk memperbaiki kembali ya kan mekanisme pemilu kita, pilkada kita, di mana salah satunya adalah mengevaluasi keberadaan Bawaslu, apakah itu masih signifikan ada apa enggak. Yang kedua adalah apa namanya itu ya, menghentikan segala bentuk ya keterlibatan aparat baik TNI maupun kepolisian dan ASN dalam konteks pilkada. Ya, kita udah tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang menyatakan bahwa TNI Polri harus netral, betul-betul netral begitu. Tetapi ya itu kayak kira nggak cukup karena banyak kenyataannya netralitas mereka terhadap pemilunya ada, tetapi pada saat yang bersamaan upaya-upaya kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik dari kelompok tertentu ya terlihat seperti sekarang ini tetap terjadi. Itu yang kedua tuh. Gimana cara menghentikan ya pola yang dengan sendirinya memberi sumbangsi. Nah, termasuk di dalamnya menurut saya adalah mengevaluasi ya kinerja dari Kapolri yang sekarang, Pak Sigit. Nah, di era Pak Sigit ini kita melihat ya polisi itu banyak sekali berfungsi untuk hal-hal yang sebetulnya nggak berhubungan dengan tugas pokok dan kewajiban tugas pokok mereka, gitu ya. Termasuk di dalamnya itu tadi manggil ini, manggil itu yang sampai sekarang ya tidak ada penegakan hukum lanjutan, padahal udah mereka panggil.
ya kan, udah ini macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, ini termasuk di dalamnya menurut saya mengevaluasi apakah Pak Sigit ini masih layak dipertahankan atau tidak, atau ya kita butuh Kapolri baru yang lebih sensitif, lebih peduli pada peningkatan kualitas demokrasi saat yang bersamaan peningkatan kualitas profesionalitas dari institusi kepolisian. Sebab tanpa demokrasi yang sehat, jangan berharap polisi itu juga akan dapat berkembang secara profesional. Gitu kira-kira tuh. Nah, sekarang aja udah mulai tuh kan polisi di bawah kementerian di bawah siapa sekarang nih? Menteri Menko Polhukam kan seingat saya tuh. Itu udah pelan-lahan tuh. Makanya kalau tidak ada demokrasinya dan polisinya makin begini, ya mungkin polisinya akan kembali seperti zaman Orde Baru ya, di mana polisi itu ya dianggap sebagai angkatan kelima, yaitu apa namanya, adik dari angkatan bersenjata gitu gitu ya. Nah, itu tinggal pilihan polisi, apakah polisi mau lebih bersikap lebih profesional, lebih baik dan sebagainya, itu kita serahkan kepada polisi. Kita udah berupaya ya dengan susah luar biasa untuk memastikan polisi ini ya dapat menjadi institusi ya lebih independen gitu ya, keluar dari apa namanya itu militer, dia adalah institusi sipil itu. Nah, tapi kalau polisinya sendiri tidak menyambutnya dengan baik, ya monggo silakan gitu. Sekarang tanda-tanda bahwa polisi kembali ya dimasukkan sebagai adik dari militer gitu makin menguat. Nah, salah satunya adalah bahwa polisi sekarang tidak lagi berada di institusi di bawah presiden langsung gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu, kalau sampai polisi-polisinya masih menggunakan cara-cara model-model di Pilpres, ya kita harus mengatakan ya sebaiknya Kapolri yang sekarang dalam ini Pak Sigit perlu dievaluasi gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja adalah dalam hal ini elemen civil society. Ya, elemen civil society sebagai benteng terakhir dari demokrasi ini. Nah, cuman saya sendiri berharap ya elemen civil society-nya membuat demokrasi ini semacam keyakinan gitu loh, Mbak, iman gitu. Bukan hanya sebagai perbincangan ala ala biasa-biasa gitu. Hari ini mereka menyebut demokrasi kita merosot, pilpres kita merosot, ya begini-begini. Besoknya mereka ikut dengan kekuasaan yang yang sebelumnya mereka kritik gitu. Itu juga jangan seperti itu gitu loh saya. Jadi ya kalau marilah sama-sama berada di luar atau dimanapun, tapi dengan jelas misi kita itu adalah memperbaiki kualitas demokrasi kita agar hari demi hari tidak makin merosot. Sebab kalau demokrasi ini merosot, ya demokrasi ini makin tidak berkualitas, ya itu sebetulnya ancaman bagi kehidupan ya berbangsa dan bernegara kita. Itu mungkin pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.